Halo guys, perkenalkan aku Hasna Rizkia Kunitalila, Prodi Desain Komunikasi Visual BP24. Moto hidup, tiada hari tanpa kopi. Halo semuanya, nama aku Sastra Fraja dari Prodi Desain Komunikasi Visual BP24. Moto hidupku, kalau orang lain bisa, kenapa saya? Halo semua, perkenalkan nama saya Dani Saputra, DP24 dari Prodi DKV. Moto hidup saya, jangan hidup seperti Newton, kebanyakan gaya. Nih bang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanani Anwari Ahna, Prodi DKV BP24. Moto hidup, walaupun hidup nggak semanis candy, tapi life is still going on. Halo bro and sis DKV, kenalin aku Yasmin Syafika Putri dari program studi Desain Komunikasi Visual BP24. Nah, moto hidup aku adalah terus berjuang sampai semester ini berakhir sebelum semester ini yang mengakhiri kita. Terima kasih. Halo Sobat DKV, kami dari kelompok Aju Aja Sejarah Desain Grafis yang pada hari ini kami akan ngobrol santai mengenai perkembangan sejarah desain grafis pada masa Renaissance. Nah, kami akan mengulik mulai dari teori, opini, dan fakta-fakta seru mengenai perkembangan desain grafis pada masa Renaissance dari berbagai sudut pandang. Nah, kami akan menyajikan topik tersebut dengan latar obrolan yang seru dan menarik untuk didengarkan. Pantengin terus ya. Jadi guys, Renaissance ini artinya adalah kelahiran kembali. Jadi zaman Renaissance ini adalah zaman di mana kebangkitan kembali minat dan ilmu pengetahuan, seni serta budaya klasik Romawi Yunani di Eropa yang berlangsung sekitar 14 sampai 17 abad yang lalu. Nah, menurut kalian apa yang menjadi pembeda dari zaman Renaissance ini dari zaman-zaman yang lain? Nah, jadi Kak Hasna dulu deh. Oke, menurut aku bedanya itu ada di yang pertama dulu nih, abad pertengahan. Nah, abad pertengahan itu fokusnya di agama dan kehidupan spiritual, ilmu pengetahuan dan seni itu diatur sama gereja. Terus buku-buku itu ditulis tangan dan informasi terbatas. Nah, kalau Renaissance itu ilmu pengetahuan sudah berkembang, terus karena ditemukan juga mesin cetak sama Johannes Gutenberg, jadi produksi buku itu bisa massal dan cepat ya. Terus zaman Renaissance ini nggak secanggih zaman modern. Zaman modern ini kan informasi itu sudah banyak bertebaran di internet ya. Dan tipografi era Renaissance dan zaman modern itu beda. Oh, jadi singkatnya tuh Renaissance membawa perubahan radikal dari dogma ke logika, dari kedudukan ke kreativitas. Saya setuju sih. Kalau Kalau menurutku itu sih Renaissance itu masa transisi dari masa kegelapan ke pencerahan gitu loh, istilahnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya itu kan seni sama ilmu tuh kayak dibatasi gitu kan. Nah, di Renaissance itu justru kayak didorong bebas dan manusia jadi pusat perhatiannya gitu. Itu sih. Kalau menurut Anya? Zaman Renaissance itu masa kebangkitan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan klasik setelah abad pertengahan yang penuh keterbatasan. Kalau zaman lain itu zaman Renaissance itu mengedepankan rasionalitas, humanisme, dan inovasi. Gitu sih. Oh, berarti menurut kalian tuh Renaissance itu simpulannya zaman kebangkitan gitu setelah kegelapan. Pembedanya
dari yang lain gara-gara dulunya tuh gelap jadi terang lagi gitu. Maksud kalian tuh gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang membuat zaman Renaissance ini penting dan apa sih pengaruh zaman tersebut terhadap desain grafis saat sekarang gitu? Mulai dari siapa? Si Dani, boleh. Mulai dari Dani. Kalau sebelumnya kan Renaissance itu karena ini kan awal desain grafis dari media komunikasi visual yang serius gitu ya. Nah, jadi kayak dari situ tuh muncul kayak mesin cetak gitu, tipografi berkembang gitu kan. Nah, dan desain buku mulai punya estetika yang dipikirkan lah gitu jatuhnya. Gitu sih. Oke, yang lain gimana? Menurut saya sih zaman Renaissance itu sangat penting dalam sejarah desain grafis karena merupakan periode transisi yang melahirkan berbagai inovasi gitu dan perubahan dalam seni visual, adanya penemuan mesin cetak, revolusi dalam tipografi, dan perkembangan seni yang menekankan realisme dan perspektif. Semuanya menjadi fondasi bagi desain grafis modern. Oh, kalau Hasna setuju apa gimana? Ada pendapat yang beda apa gimana? Setuju. Dan bisa dilihat dari bentuk font yang muncul saat zaman Renaissance ini ada font kayak humanis, Italic, sama Garamond yang sampai sekarang pun masih dipakai untuk desain-desain. Oke. Anya? Sama kayak si Dani tadi. Oh, sama kayak Dani. Ya, Apa? Renaissance itu penting karena munculnya mesin cetak dan pengembangan huruf Roman yang estetis dan mudah dibaca. Oh, karena banyak penemuan desain ya pada masa itu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Apa dampak sebelum dan sesudah era Renaissance menurut kalian nih? Dampaknya yang paling berpengaruh, yang paling nampak gitu di desain, perkembangan desain. Kalau boleh mulai dari saya dulu, menurut saya itu adalah perubahan yang besar. Contoh yang paling mencolok berada di Eropa. Sebelumnya gereja Katolik berpegang kendali besar atas ilmu pengetahuan, budaya, dan kehidupan sosial politik. Pemikiran kritis dianggap membahayakan iman. Banyak pengetahuan Yunani Romawi kuno disingkirkan atau dilupakan. Makanya banyak masyarakat yang minim ilmu karena dianggap bertentangan terhadap agama dan juga feodalisme. Sistem sosial politik, feodalisme itu sistem sosial politik yang kaku. Bangsawan menguasai tanah dan petani terikat secara turun-menurun. Makanya banyak masyarakat yang minim ilmu. Kalau yang lain, apa setuju juga sama si Sastra? Apa ada opini yang lain? Setuju sih. Soalnya kan kehidupan ini harus ada perubahan. Tidak bisa Situ-situ aja. Situ-situ aja. Kalau apa yang lain? Kalau menurutku ya, sebelum masa Renaissance itu kan kayak karya tulis itu kayak manual, mahal juga gitu dan lambat gitu kan pekerjaannya gitu. Nah, setelahnya itu cetak massal itu kan mulai muncul, desain harus berkembang dan informasi jadi lebih mudah diakses lah gitu. Itu sih. Anya? Kayak Gimana? Dani. Sama kayak Dani juga. Terus? Sebelum Renaissance itu membuat bukunya tuh kan secara manual. Ya, ini makan waktu lama gitu. Ya, dan terbatas gitu kan. Kalau setelah Renaissance itu mesin cetaknya memungkinkan produksi massal buku dan penyebaran informasinya juga luas gitu. Berarti masa buat mencetak bukunya lebih singkat gitu ya, nggak perlu manual-manual kayak dulu lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu, bagaimana sih kondisi sosial dan budaya saat itu yang mempengaruhi perkembangan desain grafis? Yang kalian tahu apa sih pengaruhnya terhadap sosial dan budaya gitu? Dari siapa ya? Dari Sastra deh dulu. Mungkin budaya humanisme mendorong orang untuk melihat manusia sebagai pusat kehidupan dan pengetahuan. Desain menjadi lebih ekspresif, komunikatif, dan estetis. Bukan sekedar simbol religius, tapi media untuk menyampaikan gagasan dan emosi. Tipografi dan tata letak mulai memperhatikan keindahan bentuk huruf dan kesesuaian isi pesan dan tampilannya. Oke, thank you Sastra. Terus yang lain? Hasna? Gimana? Benar bang. Setuju sama Sastra. Oke. Ini kayak dua kubu gitu ya. Setuju-setujuan. Terus? Jadi
kondisi sosial ya. Ah, Jadi memang ada ini ada setiap era itu masih ada perubahannya. ya. Ada Oke. perkembangannya. Ya, yang awalnya dari masa dari era kegelapan mulai muncul orang-orang yang melek ilmu dan seni. Mulai berkembang gitu, oke? Bang. Terus desain grafis itu nggak hanya jadi hiasan, tapi juga dipakai buat menyebarkan ide-ide pribadi gitu. Dipakai sebagai ilmu atau kayak propaganda. Oke. Yang lain ada pro kontra atau setuju-setuju aja? Gimana? Kalau aku sih ya sama lah kayak sastra dan asna ya mirip. Soalnya kan kayak masyarakat tuh jadi kayak makin melek gitu loh soal budaya dan seni gitu. Jadi kayak bisa saling bertukar budaya gitu dan seni didukung penuh lah gitu kan. Nah itu tuh bikin desain grafis dibutuhkan buat menyampaikan ide dan informasi gitu loh. Gitu sih. Oke, thank you Dani. Anya apa mirip-mirip juga? Kalau kondisi sosial tuh kebebasan berpikir. Patrones seni dari kelas menengah dan semangat humanisme mendorong inovasi tipografi, ilustrasi dan tata letak yang lebih artistik dan fungsional gitu. Kalau dari itu budayanya? Ada budayanya? Gimana kalau budayanya? Yang saya singgung tadi sih bukan simbol religius saja gitu, tapi media untuk menyampaikan gagasan dan emosi. Iya, budaya. Nah, kita sekarang lanjut ke soal nomor 5. Mengapa penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg dianggap sebagai revolusi besar dalam desain? Menurut Hasna gimana nih? Karena pada saat itu sebelum sebelum era Renaissance, buku itu dicetak, buku itu ditulis tangan, belum ada mesin cetak. Jadi setelah ada mesin cetak ciptaannya Johannes Gutenberg ini, buku itu enggak ditulis tangan lagi, tapi ada mesin cetak huruf namanya movable type gitu. Nah, jadi karena ada mesin cetak tersebut, pas nyetak buku itu bisa cepat, Waktunya lebih singkat gitu. Iya. Oke, menghemat waktu gitu lah ya. gitu. Oke. Ada yang sama atau ada yang baru lagi nambah-nambahin? Setuju sih dengan Asna. Kan ditulis tangan kan, itu ribet. Apalagi kalau dicetak, bukunya menjadi lebih murah dan mudah didapat. Oke. Oke, terima kasih. Selasa ada yang lain? Kalau misalnya ada nih? Kalau menurutku sih Gutenberg tuh kan kayak istilahnya tuh kayak pahlawan lah dalam desain sejarah grafis desain ya, desain grafis. Nah, Oke. dia tuh kayak Kenapa bukan tuh? cuma bikin mesin cetak doang gitu loh, tapi kayak menciptakan sistem cetak yang kayak huruf lepas yang bisa disusun ulang lah gitu. Gitu. Nah, ini tuh kayak revolusioner banget gitu. Jadi kayak karena dari situ kan informasi bisa dicetak berulang-ulang, cepat dan konsisten lah gitu. Oke, bagus. Terus kalau menurut Anya gimana? Kalau Johannes itu kan penemu mesin cetak, Ya. kan? Dengan huruf logam yang dapat dipindahkan sekitar 1440 di Jerman. Oke. Mesin cetaknya itu memungkinkan pencetakan massal buku dengan biaya rendah dan mempercepat mempercepat penyebaran ilmu, pengetahuan, dan juga merevolusi dunia komunikasi gitu. Oh, jadi kayak Johannes Gutenberg ini menemukan berbagai penemuan yang mempermudah perkembangan desain grafis pada masa itu ya. Oke, thank you. Nah, kita lanjut ya. Nih, Aldus Manutius juga merupakan tokoh penting dalam dunia tipografi. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang membuat karya dan pendekatannya begitu istimewa? Apa seistimewa Johannes Gutenberg juga? Menurut Dani apa? Kalau menurutku sih kayak
Aldous itu kayak visioner gitu loh. Dia kayak bikin buku-buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Kayak istilahnya kalau sekarang tuh kayak mirip-mirip e-book gitu loh. Oh, ibu. Iya. Oke. Berarti Tapi kayak- jadi lebih praktis iya. gitu. Tapi kayak versi zaman cetaknya gitulah gitu. Nah, dia juga kayak orang pertama yang memperkenalkan huruf miring atau italik gitu. Nah, desainnya kan simple tuh, tapi elegan gitu loh. Nah, yang dia bawa tuh kayak gagasan bahwa desain huruf itu harus enak dibaca dan efisien gitu. Bukan cuma cantik di mata tapi juga berguna gitu loh. Gitu sih. Berarti cukup berpengaruh ya. Menurutku sih Gutenberg gak kalah penting juga sih. Karena dia merancang huruf-hurufnya menyerupai tulisan tangan kaligrafi bergaya black letter atau gothic yang populer di Eropa saat itu. Hasil cetakannya tampak rapi dan elegan, menyatu dengan budaya baca yang sebelumnya sangat visual. Oh, berarti balance ya antara Johannes Gutenberg dan Aldous Manutius tuh. Mirip-mirip lah ya, balance lah pengaruhnya. Oke, lanjut. Nih, Claudie Garamond, apa sih namanya? Claudie Garamond. Namanya Claudie Garamond. Clau nggak sih? Claudie Garamond. Oke, ulang lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nih, Claudie Garamond juga tokoh berpengaruh di masa itu. Nah, ini mungkin gak kalah penting juga dari Johannes Gutenberg sama Aldous Manutius. Nah, nih, apa yang membuat desain huruf Garamond masih relevan sampai sekarang? Menurut kalian nih, apa? Kenapa? Why? Siapa dulu nih? Karena Oke. karena bentuknya elegan. Oh, bentuknya elegan. Iya. Terus karena lagi ya guys. Karena kayak lanjut. punya Ada lagi? kayak Elegan, proporsi oke. yang indah gitu loh. Oh, promosi. Ya, nggak terlalu formal tapi tetap profesional gitu. Nah, itu sih. Oh, desain hurufnya tuh memadukan keindahan, keterbacaan dan kehangatan humanis. Dia tetap relevan dari zaman cetak manual hingga dunia digital dan menjadi simbol desain tipografi yang anggun, profesional dan universal. Oh, gitu ya. Menurut Anya gimana? Setuju? Iya. Gitu juga? Iya. Oh, iya. Oke, lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di pembahasan berikutnya itu bagaimana sih teknologi seperti mesin cetak mengubah cara orang mendesain dan menyebarkan informasi. Kan caranya banyak tuh ya, seperti yang kita bilang tadi. Apa-apa aja sih pengaruhnya, dampaknya gitu. Bisa disebutkan satu-satu atau emang beberapa aja? Boleh, dari mana? Siapa dulu? Siapa dulu? Sastra dulu, boleh. Ada saya deh. Ia menjadikan desain grafis sebagai sarana menyampaikan informasi dengan efisien, menarik dan berdampak luas. Fondasi penting yang masih bertahan hingga era digital sekarang. Oke, bagus. Oke, lanjut. Ada yang lain yang mau ditambahin? Kalau menurutku ya dulu tuh kan desain tuh dibuatnya tuh kayak manuskrip dan ornamen gereja gitu. Kalau sekarang kan kayak dari raja sampai rakyat gitu bisa menggunakan lah gitu istilahnya. Nah, mesin cetak sendiri kayak memaksa desainer untuk berpikir sistematis gitu, kayak huruf harus rapi gitu, tata letak konsisten dan konten harus mudah dibaca. Jadi kayak desain bukan cuma sosial estetika tapi juga efisiensinya gitu. Oh ya, jadi lebih praktis ya, lebih mudah gitu. Oke. Yang lain setuju ya? Bagaimana? Neranya gimana? Kalau mesin cetak itu memungkinkan untuk produksi material, materi cetak massal gitu kan. Oke. Mendorong desainer memikirkan tata letak dan tipografi agar efektif dicetak berulang. Oh, berarti jadi lebih rapi, praktis, efisien, mudah gitu. Bisa dijangkau segala itu ya, segala aspek ya. Oke. Nah, lanjutnya. Oke, next pembahasan kita, apa saja hubungan antara desain grafis
dan perkembangan seni lukis serta arsitektur yang kamu tahu pada masa Renaissance tersebut. Menurut kalian apa nih? Dari seni lukis, arsitektur, dan bla 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 bla. Kalau aku Nah dulu, oke. hubungannya itu masa-masa Renaissance itu kan momen dimana orang-orang tuh mulai melek lagi sama ilmu pengetahuan, porsi dan keindahan yang terstruktur. Oke. Oke. Terus. Udah kamu. Nah, kita ke next pembahasan kita, yaitu apa saja nih hubungan antara desain grafis dan perkembangan seni lukis serta arsitektur yang kalian tahu nih pada masa Renaissance tersebut. Nah, mulai dari siapa dulu nih yang mau bahas? Oke, nah boleh. Jadi ada hubungannya. Jadi masa-masa era Renaissance itu di mana orang-orang mulai melek lagi sama ilmu pengetahuan dan proporsi keindahan gitu. Nah, semuanya itu tuh menjadi fondasi dalam desain grafis. Para seniman lukis waktu itu kayak Leonardo da Vinci sama Michelangelo nggak cuma jago gambar tapi juga jago soal komposisi, perspektif, harmoni visual ya gitu. Prinsip-prinsip tadi itu diserap juga sama desain grafis waktu nyusun tata letak ilustrasi buku, huruf cetak gitu. Oke, itu menurut Hasna ya. Oke, Anya ada yang mau tambahin? Kalau desain grafis Renaissance itu sangat dipengaruhi oleh prinsip seni lukis dan arsitektur, terutama pengguna perspektif, proporsi dan ornamen klasik. Seniman dan desainer itu seringkali bekerja lintas bidang, sehingga teknik dan estetika seni lukis dan arsitekturnya itu diaplikasikan dalam tata letak, buku, ilustrasi, dan dekorasi cetak. Oh gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Oke, boleh Dani. Kalau menurutku sih kayak prinsip yang dipakai itu sama gitu loh, kayak misalnya dari proporsi, perspektif, sama harmoni kan. Terus kayak dibuat juga kayak seimbang gitu loh, kayak lukisan atau bangunan gitu. Sastra ada yang mau tambahin juga? Humanisme itu mendorong fokus pada manusia, keindahan dan rasionalitas. Dalam seni lukis menjadi potret manusia realistis. Dalam arsitektur, bangunan yang proporsional dan fungsional. Dalam desain grafis, huruf yang terbaca elegan dan bermakna. Gitu. Oke, thank you. Kita next ke pertanyaan terakhir. Oke. Seberapa besar pengaruh prinsip-prinsip seni klasik khususnya Yunani dan Romawi terhadap desain grafis saat itu? Nah, siapa yang mau jawab duluan? Oke, Anya duluan boleh. Prinsip simetri, keseimbangan, dan profesi seni klasik itu menjadi fondasi estetika desain grafis Renaissance. Juga mendorong pendekatan rasional dan ilmiah yang bertahan hingga desain modern gitu. Terima kasih Anya. Yang lain ada yang mau nambahin? Atau setuju sama sama Anya? Mungkin huruf kapital Romawi yang diukir di monumen seperti pada kolam Trajan menjadi model untuk huruf Roman klasik. Bentuk huruf seperti serif, tegak, dan proporsional mulai diadopsi dalam cetak. Renaissance mengadopsi pandangan Yunani Romawi tentang manusia sebagai pusat alam semesta. Ini tercermin dalam desain yang mengutamakan keterbacaan dan komunikasi, visual yang menyampaikan nilai, ide, dan pesan secara rasional dan indah. Banyak teks Yunani Romawi dicetak ulang dan disebarkan dalam buku cetak. Ini menuntut desain buku yang fungsional, indah, dan menghormati nilai-nilai klasik. Oke, itu dari sastra ya. Yang lain ada yang mau nambahin? Aku setuju sama mereka. Jadi gitulah. Setuju yang penting ya. Jadi itulah ya. Oke. Sekian
sekian dari pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, kesimpulannya adalah kami harap isi pembahasan podcast kami pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga semoga teman-teman semua tuh memahami isi dari pembahasan yang kami obrolkan tadi dengan baik. Ada yang mau disampaikan? Dari siapa? Semoga teman-teman dengan mendengarkan podcast kami bisa menambah pengetahuan tentang tipografi desain grafis pada masa era Renaissance ini, yang ternyata tidak desain itu tidak hanya di situ-situ aja ya, nggak gitu-gitu aja. Masih dipakai di sampai era modern juga. Sastra? Dengan adanya podcast ini, kita bisa mengenal tokoh-tokoh seperti Johannes Gutenberg yang menemukan mesin cetak, Aldus Manutius yang menemukan italik tadi, dan Claude Garmon yang hurufnya tuh indah banget pada masa Renaissance tersebut. Dan juga semoga dapat mempermudah teman-teman untuk belajar tentang perkembangan desain grafis khususnya pada zaman Renaissance gitu. Oke, lanjutannya. Semoga juga menambah wawasan teman-teman semua dari segi sejarah maupun desain. Sekian dari kami kelompok Aju Sejarah Desain Grafis podcast untuk pada sore hari ini. Saya Yasin Syafika Putri. Saya Hasna Rizkia Konita Lila. Saya Sastra Fajar. Saya Hasnian Mayuna. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.